Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Aditya Surya Pratama dengan NPM 23311142 dan rekan saya yang bernama Vinuri dengan NPM 22311050, Rini 23311146, Rina 23311124, dan Sofa 23311134. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang domain EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Baik, langsung saja. Apa itu domain EDM? Domain EDM atau disebut Evaluate, Direct, and Monitor, yaitu kerangka kerja COVID, adalah salah satu dari 5 domain proses utama yang dirancang untuk mengelola dan mengatur tata kelola teknologi informasi atau yang disebut TI di suatu organisasi. EDM berfokus pada pengawasan dan pengelolaan di tingkat eksekutif dan memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dalam domain EDM. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi yaitu memastikan bahwa strategi TI dievaluasi secara berkala untuk menentukan kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi peluang perbaikan dan memastikan bahwa TI dapat mendukung strategi jangka panjang organisasi. Yang kedua ada pengarahan. Pengarahan yaitu mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa TI digunakan secara efektif. Mengarahkan sumber daya TI agar mendukung strategi bisnis dengan optimal. Memberikan arahan yang jelas terkait pengolahan risiko, manfaat, dan sumber daya TI. Yang ketiga ada monitor. Monitor adalah memantau kinerja TI dan tata kelola TI untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Yang kedua melakukan review secara berkala untuk menilai apakah TI mencapai tujuan yang diinginkan, memastikan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan standar dan regulasi terpenuhi. 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen utama domain DSS. Yang pertama, DSS 01, mengelola operasi TI untuk memastikan bahwa layanan disampaikan dengan efisien dan efektif. Yang kedua, DSS 02, mengelola permintaan layanan dan insiden untuk memastikan respon yang cepat dan solusi yang memadai. Yang ketiga, DSS 03, mengidentifikasi dan mengelola masalah untuk mencegah terulangnya insiden dan meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, DSS 04, mengelola pemulihan dan konstitusi layanan TI untuk memastikan bahwa layanan tetap tersedia dan operasional dalam kondisi darurat. Yang kelima, DSS 05, mengelola layanan keamanan TI untuk melindungi informasi dan sistem dari ancaman dan kerentanan. Selanjutnya adalah proses-proses dalam EDM. Yang pertama adalah EDM 01, yaitu Ensuring Governance Framework Setting and Maintenance, yang mengatur dan memelihara kerangka kerja tata kelola TI yang sejalan dengan tujuan bisnis. Yang kedua, EDM 02, Ensuring Benefits Delivery, yang memastikan bahwa investasi TI menghasilkan manfaat yang diharapkan bagi organisasi. Yang ketiga, EDM 03, Ensuring Risk Optimization, mengelola risiko TI untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut diidentifikasi, dievaluasi, dan dioptimalkan. Yang selanjutnya adalah EDM 04, Ensuring Research Optimization, yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya EDM 05, Ensuring Stakeholder Transparency, yang memastikan transparansi informasi kepada semua pemangku kepentingan terkait dengan kinerja dan risiko TI. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Domain EDM dalam COVID adalah fondasi yang kuat bagi organisasi untuk mengelola TI secara strategis. Memastikan bahwa TI memberikan nilai yang signifikan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dengan evaluasi yang tepat, pengarahan yang jelas, dan pantauan yang efektif, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari TI, mengelola risiko dengan baik,
dan memastikan bahwa TI digunakan sebagai alat yang efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.